Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Lazwardi dari kelas PBA 4B. Di sini saya akan membuat video demi untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Di sini yang saya akan bahas adalah keterampilan dalam pembelajaran bahasa Arab, di mana keterampilan tersebut yang masyhur ada 4, atau yang terkenal ada 4 yang diterapkan di kampus juga. Yang pertama ada keterampilan mendengar, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca. Di antara keterampilan yang telah disebutkan tadi, di sini saya akan membahas satu dari keempat keterampilan tersebut. Saya akan membahas keterampilan membaca. Apa itu keterampilan membaca? Keterampilan membaca merupakan keterampilan di dalam membaca teks-teks dalam bentuk bahasa apapun. Ya, karena di sini seputar bahasa Arab, jadinya keterampilan untuk membaca teks dalam bentuk bahasa Arab secara baik, benar, dan betul. Secara umum, kegiatan membaca merupakan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis, tetapi melalui teks bacaan dalam bentuk buku, modul, makalah, atau semua yang ditulis. Kegiatan pembelajaran keterampilan membaca ini disesuaikan dengan tujuan indikator pencapaian. Mungkin ada beberapa pencapaian yang harus dicapai oleh seorang guru dan seorang murid. Di antaranya adalah guru harus mampu membimbing siswanya itu atau peserta didik mereka untuk membunyikan huruf dengan benar sesuai makhraj, dan membedakan bunyi huruf yang mirip dan membedakan dalam pelafalannya. Terus yang kedua, guru juga harus mampu membuat peserta didik mereka menghubungkan lambang dan makna. Dan yang ketiga, guru juga harus mampu membimbing peserta didiknya untuk mampu memahami bacaan secara global maupun secara rinci. Yang keempat, harus tahu caranya, mulai dari gerakan mata yang benar dan tepat. Terus yang kelima, di dalam keterampilan membaca ini harus mengetahui baik guru maupun peserta didik untuk membedakan hamzah wasal dan hamzah qatla. Terus harus mampu juga memberitahu peserta didik memperhatikan harokat, sebab ada dalam bahasa Arab itu ada harokat panjang, ada harokat pendek. Biasanya harokat pendek biasa garis ke samping. Kalau harokat panjang tergantung, ada yang garis tengah ataupun garis tengah ditambah lagi garis atas. Terus juga harus nggak boleh salah bacanya, huruf-hurufnya harus benar.
uh, juga di dalam keterampilan ini tidak boleh menambah-nambah huruf di luar huruf aslinya. Jadi huruf-huruf di dalam bahasa Arab itu tergabung atau biasa dikenal dengan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Jadi tidak ada lagi huruf yang lain. Semua yang sudah masyhur di dalam huruf hijaiyah hanya itu hurufnya, kecuali dari negara Arabnya yang menggunakan bahasanya ada penambahan mungkin baru, tapi biasanya tidak mungkin. Tidak, dan juga tidak menambah-nambah, tidak juga menguranginya, karena udah terjadi kesepakatan antara para ahli bahasa dari dahulu sampai sekarang. Terus memperhatikan tempat dan waktu jeda. Nah, di dalam keterampilan membaca ini tentunya ada saling memberikan sebuah keterampilan baik guru maupun murid, dimana yang pertama guru itu harus mampu dan menguasai secara penuh keterampilan membaca tersebut sebelum diajarkan atau sebelum para guru itu mengajar, baik di SD, SMP, pondok pesantren, dan tempat kursus maupun tempat-tempat lainnya, dimana guru harus menguasai secara penuh keterampilan membaca sebelum dia mengajar ya. Bagaimana dia mau mengajar jika dia sendiri belum menguasai keterampilan membaca tersebut secara penuh? Yang ada nanti sama-sama belajar. Terus yang kedua, murid kalau sudah diajarkan oleh gurunya yang menguasai keterampilan secara penuh, maka murid tersebut harus memberikan feedback berupa kemampuan membaca seperti yang telah diajarkan oleh gurunya tersebut. Dan keterampilan membaca ini di dalam bahasa Arab biasanya meliputi ilmu tajwid. Kalau buat anak TK biasanya ilmu tajwid, Iqra buat membaca Al-Quran. Nah, setelah itu ada tingkatannya jika dia masuk pondok pesantren atau bangku perkuliahan atau kursus, biasanya dia itu diajarkan ilmu nahu dan sorof. Tujuannya agar mereka, para peserta didik, mampu membaca tulisan Arab yang tidak memiliki harokat sama sekali. Biasanya huruf gundul disebutnya. Jadi ilmu tajwid biasanya untuk metode pengajaran baca Al-Quran, tajwid atau biasa Iqra buat anak TPA, TK, dan lain-lain. Sedangkan tingkatan selanjutnya untuk huruf yang belum ada harokatnya, karena Al-Quran sudah ada harokatnya, dan biasanya kitab-kitab atau turots dalam bentuk bahasa Arab itu jarang memiliki harokat pada kalimat-kalimatnya. Maka itu diperlukan kemampuan dalam menguasai ilmu nahu dan sorof. Nah, dari keterampilan tersebut saya ingin
sharing mungkin metode yang tepat untuk mengajarkan keterampilan membaca ini. Mungkin dari pengalaman yang saya lihat, saya lebih condong kepada teknik atau metode tradisional, di mana sang guru lebih aktif dibanding murid-muridnya. Guru biasanya di metode tradisional itu biasanya guru membaca kitab, kemudian diterjemahkan oleh guru tersebut, kemudian dijelaskan, di mana sang murid hanya memperhatikan, melihat kitabnya, kemudian selesai. Terus di akhir pembelajaran biasanya guru tersebut memberikan tugas berupa hafalan dari teks yang telah dia bacakan dan diartikan. Kemudian pada pertemuan yang akan datang itu di store. Misalnya untuk metode tradisional yang awal biasanya contoh ilmu nahwu itu menggunakan kitab Jurmiyah. Terus naik lagi tingkatannya ke Mukhtasar Jiddan. Biasanya di kitab Jurmiyah itu ada nazom-nazom yang harus dihafal oleh para peserta didik, yang kemudian di store dan diuji pada waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan pondok ataupun pimpinan yayasan, pimpinan sekolah, seperti itu. Dan di sini hanya guru yang lebih dominan di dalam belajar mengajar, di mana murid diam memperhatikan dan guru hanya bahas kitab, baca, terjemah, dan menjelaskan. Nah, kenapa saya lebih condong kepada metode ini? Sebab saya perhatikan metode-metode yang baru mungkin agak agak ribet mungkin. Dalam arti kata metode tradisional adalah metode yang paling simpel. Jadi murid juga tidak terlalu banyak terbebani. Dan di dalam metode ini murid juga didorong, dia harus mau nggak mau itu terbiasa dengan lingkungannya. Biasanya kalau di pondok pesantren terbiasa, jadi yang lain belajar, yang lain diam, serius, maka semua murid pun akan serius. Tapi jika ada yang membangkang, biasanya benar-benar tidak bisa. Kelemahannya hanya di situ. Di antara bentuk bentuk rangsangan agar peserta didik di dalam metode tradisional ini bisa serius, biasanya sebelum para pengajar mengajar ilmu yang berkaitan dengan keterampilan membaca bahasa Arab, biasanya para pengajar memberikan stimulus, rangsangan berupa kajian atau pembahasan kitab-kitab yang membuat murid-murid lebih semangat di dalam belajar, khususnya belajar seputar keterampilan membaca bahasa Arab. Seperti kitab Ta'limul Muta'allim tentang adab-adab, itu juga terdapat semangat-semangat baik disampaikan di dalam bentuk perkataan-perkataan
ulama atau para ahli-ahli ilmu, perkataan Nabi yang dijadikan satu di dalam kitab itu, tujuannya agar membangun semangat para peserta didik di dalam mencari ilmu. Mungkin di dalam perkotaan cukup asing metode seperti ini, tapi metode ini banyak digunakan di dalam pondok pesantren yang berada di dalam pelosok pedesaan yang belum terkontaminasi dengan kehidupan perkotaan seperti teknologi maupun internet maupun listrik dan lain-lain seperti di kota-kota. Biasanya pengguna metode ini sangat memiliki keterbatasan di dalam hal-hal teknologi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan dari pembahasan ini, yaitu keterampilan membaca bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang salah datangnya dari saya dan yang benar dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.